Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan dengan NPM A1H020016, kelas 1A, mata kuliah Pendidikan Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang moralitas dan otonomi dalam pendidikan di dalam buku Educational Judgment Paper of Philosophy of Education dengan tema yang kedua. Otonomi pendidikan memiliki pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format, dan isi pendidikan maupun manajemen pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya yaitu yang dilakukan oleh daerah-daerah, kabupaten atau kota yang berada di Indonesia. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam otonomi pendidikan adalah mewujudkan organisasi pendidikan di seluruh kabupaten atau kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dalam konteks otonomi pendidikan, pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan hendaknya sudah menjadikan pemerintah pada posisi sebagai fasilitator dan bukan pengendali, sehingga pemeran utama pembelajaran adalah guru sebagai pengajar dan murid sebagai yang belajar. Kembali lagi ke otonomi, yaitu pengaturan sistem tersendiri yang disesuaikan dengan daerah-daerah tersebut agar mencapai tujuan belajar yang efisien dan dimengerti oleh murid-murid. Dalam penjelasan ini, otonomi pendidikan, saya akan merincikan 3 hal yang dalam pembahasan di PowerPoint saya, yaitu yang pertama, apa konsep otonomi pendidikan, yang kedua, apa masalah atau urgensi yang harus dilakukan segera untuk diatasi dalam otonomi pendidikan yang ada di Indonesia, yang ketiga yaitu permasalahan apa saja dalam pelaksanaan otonomi pendidikan. Pertama, konsep otonomi pendidikan. Dalam konteks otonomi pendidikan secara alamiah, pendidikan adalah otonom. Otonom pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Otonom atau yang bisa disebut dengan aturan tersendiri. Sebagai sebuah bangsa yang plural, sudah saatnya setiap daerah ini melaksanakan program pendidikan terbaik untuk daerahnya masing-masing, yaitu regulasi-regulasi yang diciptakan oleh daerah-daerahnya sendiri. Sementara tugas pemerintah pusat hanya membuat regulasi dan memberikan pengawasan serta tanggung jawab sepenuhnya bagi terlaksananya tujuan bersama, yaitu pendidikan nasional sebaik mungkin. Contohnya dalam kebijakan yang ada di Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pada bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat pada pasal ke-8. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pada pasal ke-9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan. Begitu juga pada bagian keempat, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. Kebijakan pemerintah tentang otonomi ini sudah tentu akan berpengaruh terhadap kebijakan daerah masing-masing. Dalam perumusan kebijakan daerah tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh kunci saja, akan tetapi melibatkan semua unsur seperti pejabat struktural dan non-struktural, resmi dan tidak resmi. Pada dasarnya yaitu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang dengan pendidikan yang bagus, yang akan mendukung untuk pada masa yang akan datang lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan ke bagian kedua, yaitu urgensi otonomi dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas yang disahkan tanggal 11 Juni 2003 terdapat 19 pasal dalam kata pemerintah dan pemerintah daerah yang konotasinya adalah berbagai kebijakan dalam pembangunan pendidikan
yang selalu bertujuan untuk kepentingan nasional dan kepentingan lokal, sehingga kualitas pendidikan yang diharap dapat meningkat daya saing peserta didik, dilaksanakan secara efisien dan efektif, mulai dari hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas, sampai kepada hak regulasi dan mengatur sistem pendidikan nasional. Jika setiap pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan konsekuen, maka lambat laun kemelut yang mengintari dunia pendidikan kita selama ini dapat diatasi dan diantisipasi. Dengan semakin berkembangnya zaman, yaitu masalah-masalah dan tantangan untuk terus mencapai tujuan pendidikan nasional yang baik itu semakin sulit, dan regulasi-regulasi terbaru dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu permasalahan dalam otonomi pendidikan. Mempertahankan sejak gulirnya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Bahkan pemberlakuan otonomi justru membuat banyak masalah, yaitu faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu ada 6. Yang pertama, belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2. Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena sumber daya manusia yang terbatas dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia. 3. Dana pendidikan dan APBD belum memadai. Yang keempat, kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Yang kelima, otoritas pimpinan, dalam hal ini bupati dan wali kota sebagai penguasa tunggal di daerah, kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerah sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. Yang keenam, kondisi setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana, dan dana yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangan peranata sosial, politik, dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, dan pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Itulah penjelasan tentang moralitas dan otonomi pendidikan dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jika teman-teman ada saran atau kritik, bisa diberikan kepada saya, karena saya pasti banyak memiliki kesalahan untuk mendukung kesempurnaan dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.